apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Cegah stunting, relawan di Lombok Tengah berbagi makanan bergizi kepada warga kurang mampu. Mengganggu kenyamanan masyarakat, polisi di Lombok Timur merazia dan menyita puluhan motor berkenal pot bising. Tingkatkan kunjungan dan rayakan kemerdekaan. Warga di Lombok Barat ajak wisatawan lomba tarik tambang. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ratusan kendaraan roda 4 dan sepeda motor di sejumlah dinas dan organisasi perangkat daerah dilaporkan rusak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil sensus di awal tahun, petugas menemukan 303 unit kendaraan rusak ringan, 166 unit rusak berat, sementara 1.210 unit trandis dalam kondisi baik. BPKAD juga menemukan 662 kendaraan dinas masih menunggak pajak, mulai periode bulan Januari hingga Juli 2025. Untuk kendaraan yang rusak, selanjutnya akan dilelang sesuai aturan sebagai proses penghapusan daftar aset yang menjadi tanggungan pemerintah. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, BPKAD akan bersurat ke masing-masing organisasi perangkat daerah agar segera membayar tunggakan pajak di instansi miliknya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan relawan bakti BUMN menggelar bagi-bagi paket makanan bergizi bagi anak-anak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tak hanya membagi paket makanan, para relawan juga memberikan edukasi kepada ibu rumah tangga tentang pentingnya pemberian asupan gizi yang baik bagi balita. Ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan jumlah anak yang gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Kegiatan tersebut juga untuk memastikan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan bagi anak dan masyarakat, serta menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan. Menurut data yang ada memang dari Pak Kades nanti bisa lebih detail dan menyampaikan masyarakat sekitar kan ini banyak yang menikah usia muda. Nah, kami memberikan edukasi, teman-teman di relawan bakti memberikan edukasi tentang bagaimana pentingnya memperhatikan gizi dari anak yang dilahirkan. Bakti stunting disambut baik pemerintah desa setempat sebagai bagian dari pengembangan sumber daya lokal di kawasan terdampak pariwisata. Bisa berubah atau bisa berkembang, dan mudah-mudahan di desa kami ini mengurangi untuk selanjutnya mengurangi stunting. Jadi usaha dari desa itu juga sudah ada disiapkan jumlah. Dinas Kesehatan Lombok Tengah pada tahun 2025 mencatat angka stunting di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 8.621 anak atau sekitar 10,2% dari jumlah anak di Kabupaten Lombok Tengah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ini Bunda ini?
Sejumlah petani di Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan tanaman cabai mereka yang tidak tumbuh sempurna akibat cuaca ekstrim dan penyakit. Tak hanya membuat buah cabai jauh berkurang, kondisi itu juga membuat sebagian tanaman cabai layu bahkan mengering. Pada musim panen kali ini, hasil buah cabai mereka menurun dan tidak sesuai harapan. Para petani juga mengaku omsetnya menurun jika biasanya meraup 6 juta rupiah per 25 are, namun kini turun menjadi 4 hingga 5 juta rupiah saja. Padahal mereka telah mengeluarkan biaya cukup besar untuk obat-obatan dan pupuk demi menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. 40, kemarin sempat 70 ya, tapi turun. Karena ada cabai kiriman dari Jawa ya. Baiknya mungkin di stop pengiriman itu ya, supaya tetap bagus harga cabai petani ya. Petani berharap pemerintah memberikan bantuan obat-obatan dan juga menambah pupuk subsidi agar bisa menekan biaya produksi pada musim tanam berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah warga di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat menyerbu pasar Tenten Tani yang digelar Dinas Pertanian setempat di Desa Labu Api. Pasar murah untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Di pasar Tenten Tani ini, pemerintah mengajak para petani dan peternak menjual langsung hasil panen mereka dengan memberikan subsidi. Mulai dari cabai, bawang, tomat, telur, beras, hingga sayur mayur. Karena tidak melalui rantai distributor, hasil pertanian yang dijual jauh lebih murah dari harga pasar, sehingga mengundang antusiasme warga. Di pasar ini, cabai dijual Rp20.000 per kilogram, sementara telur dijual Rp50.000 per papan. Beras dijual Rp11.600 per kilogram, dan minyak goreng dijual Rp15.000 per liter. Selain digelar untuk merayakan kemerdekaan, gerakan pasar Tenten ini diadakan Pemda untuk mengontrol stok hasil pertanian yang mulai menipis karena faktor cuaca. Jadi kami di sini berkolaborasi dengan Perhitani, Himpunan Penyuluh Indonesia yang ada di Kabupaten Lombok Barat, melakukan Tenten Tani ini. Kami mengundang masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Labu Api, Gerung, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang datang ke sini untuk melakukan Tenten Tani dan menjual dengan harga yang murah. Kami menjualnya murah sekali karena kami memberikan fasilitasi distribusi pangan sehingga harganya bisa lebih murah dan juga. Kegiatan pasar Tenten Tani ini disambut baik oleh para ibu yang berharap operasi pasar rutin digelar. Menimbang ya, kalau di sini kan benar-benar ditimbang. Jatuhnya lebih murah memang di sini, yang lainnya ya. Sebagai ibu rumah tangga nih apa harapannya? Harapannya kebutuhan pokok jangan terlalu mahal. Sama ini hari kemerdekaan ya. Iya, biar kita ini nggak kesusahan makan. Ya, Rencananya pasar Tenten Tani akan terus digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.